Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Nah, teman-teman, pada video ke-8 mengenai apresiasi puisi, kita akan membahas mengenai puisi tidak berpola. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan puisi tidak berpola. Berikut penjelasannya ya. Baiklah teman-teman, puisi tidak berpola merupakan puisi tanpa aturan-aturan yang sudah tidak terikat lagi oleh rima, irama, jumlah baris dalam satu baitnya, jumlah kata atau suku kata dalam satu barisnya. Bentuknya pun sudah bebas, bahkan penulis dapat membuat puisi secara bebas dalam membuat strukturnya dan bebas dalam mengekspresikannya. Pada puisi tidak berpola, penulis tidak mementingkan yang namanya diksi, lebih membentuk aliran ekspresi, dan apa yang dirasakan penulis itulah yang dikatakan atau dituliskan dalam puisinya. Nah, puisi tidak berpola ini terbagi menjadi dua jenis gaya, yaitu yang pertama gaya Chairil Anwar, dan yang kedua ada gaya Sutarzi Khalzombahri. Berikut penjelasannya ya. Nah, baiklah teman-teman, di sini Chairil Anwar yang akan kita lihat yaitu puisi berjudul Aku yang diterbitkan pada tahun 1943. Nah, pada puisi berjudul Aku ini terdiri dari 2 bait yang setiap baitnya terdiri dari 3 baris yang berbeda. Bait pertama terdiri dari 3 baris dan bait kedua terdiri dari 4 baris. Jumlah kata dalam setiap barisnya pun juga bervariasi. Ada yang terdiri dari 2 kata dalam satu barisnya, seperti pada lirik Aku Hidup. Dan ada pula yang terdiri dari 9 kata dalam satu barisnya, seperti dalam lirik Dan kadang satu senyumku, kukucup minum dalam dahaga. Puisi ini pun juga tidak mengandung rima yang sama. Dapat dilihat dari kata menggelegak pada baris pertama, kata biduan pada baris kedua, dan katanya pada baris ketiga tidak memiliki persamaan rima atau pengulangan bunyi yang setiap akhiran barisnya sangat bervariasi. Nah, puisi ini memiliki makna dan isi yang terbuka untuk interpretasi, tetapi pada umumnya puisi ini tampaknya menggambarkan perasaan atau pengalaman seseorang. Puisi ini menciptakan gambaran tentang seseorang yang hidup dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan dan konflik. Puisi ini juga menyoroti bagaimana seseorang mencoba untuk menjauhi konflik dengan orang-orang tertentu yang terdapat pada lirik ahli agama dan lembing katanya. Tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana dan bahkan dalam kesakitan. Puisi ini mungkin memiliki lapisan-lapisan makna yang berbeda bagi pembaca yang berbeda dan terbuka untuk interpretasi pribadi. Ini adalah salah satu aspek yang membuat puisi begitu kuat, yaitu kemampuannya untuk merangsang perasaan dan pemikiran berbeda pada setiap individu. Selanjutnya, puisi yang kedua karya Sutarji Khalzombahri yang berjudul Belajar Membaca. Puisi ini menggunakan dimensi yang kedua dalam pola Sutarji, yaitu dimensi yang menghadirkan puisi secara visual, ada unsur keestetikannya atau keindahannya, dan terdapat tipografi untuk menyampaikan pesan dalam puisi. Pada puisi ini menggunakan tipografi konkret di mana tata letak kata-kata diatur secara kreatif untuk menciptakan bentuk visual yang memberikan makna tambahan atau pesan, dan terdapat tipografi konvensional yang mengikuti aturan apa adanya tanpa membentuk gambar ataupun bentuk tertentu. Dalam puisi ini, tipografi digunakan untuk menciptakan variasi visual dan ritme yang dapat mempengaruhi cara kita membacanya dan memahami maknanya. Puisi ini hanya terdiri dari 1 bait, 15 lirik, dan terdiri dari 5 kata yaitu luka, kaku, kaki, kau, kalau, dan 2 partikel yaitu ku dan ka. Kelima kata tersebut hadir secara berulang dan teratur, sehingga menimbulkan efek bunyi yang menarik. Rima atau pengulangan bunyi pada puisi Belajar Membaca, pada tiap baris terdapat kesamaan bunyi A dan U yang bermunculan secara berulang. Bunyi A terdapat pada keseluruhan baris, yaitu kata luka 5 kali, lukakah 4 kali, luka kaukah, kaki kaukah,
2 kali, dan luka, kaku, kaki, kuka 2 kali. Hal serupa juga terdapat pada bunyi U yang berada pada keseluruhan baris. Adapun kata yang termasuk di dalam bunyi U yaitu kata kakiku 7 kali, kaki kau 4 kali, kalau 3 kali, lukaku 2 kali, luka kau 2 kali, dan luka kaku kakiku 2 kali. Yang dalam hal ini, bunyi U merupakan bunyi yang dominan pada puisi ini. Bunyi U cenderung memberikan kesan ada seseorang yang ingin didekati atau dituju. Pengulangan tidak hanya sebatas terhadap bunyi, namun juga pada kata atau ungkapan. Hampir semua rima akhir mempunyai bentuk nasal, yaitu ku, kah, dan ah. Bunyi ini memberikan gema dan sesuai konteksnya, memberikan kesan suatu recital doa yang diucapkan secara terus-menerus, sehingga memberikan efek magis seperti efek seorang yang sedang melakukan ritual zikir, sedang mengulang kata. Sesuai dengan judul puisi tersebut, yaitu Belajar Membaca. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, yaitu luka, kaku, kaki, kau, dan kalau hadir secara berulang dan teratur, sehingga menimbulkan efek bunyi yang menarik yang pada akhirnya membentuk sebuah alunan merdu, indah dan penuh daya magis ketika dibacakan, seperti pembacaan mantra. Dapat dikatakan bahwa jumlah kata dalam puisi ini cukup bervariasi karena terdiri dari 5-15 suku kata, yang mana pada pada larik pertama yaitu ada 5 suku kata, baris kedua ada 5 suku kata, ketiga 6 suku kata, dan sampai terakhir yaitu ada 15 suku kata. Hal ini menarik karena larik ke-15 yang merupakan larik terakhir pada puisi ini berjumlah 15 suku kata. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa perhatian puisi Belajar Membaca berfokus pada larik terakhir, yaitu luka kaku kaki kau kah, luka kaku kakiku. Tidak berbeda dengan proses belajar, proses kehidupan, dan proses pencarian seakan memberi penegasan isi puisi ini dan hubungan dengan pemberian judul Belajar Membaca. Pesan yang dapat diambil dari puisi ini yaitu, terkadang kita merasa sendirian dalam kesulitan, sendirian dalam penyakit. Kali ini, di sela-sela kata-kata yang terkesan sepi, Sutarji seolah hendak mengatakan bahwa pasti ada seseorang di luar sana yang memiliki perasaan yang sama di hatinya. Pasti ada seseorang yang berjuang sebagai sesuatu yang dia lawan. Kita tidak menderita sendirian, kita tidak berjalan sendirian. Terkadang, kita juga merasakan kaku, seolah-olah berada di ruang sempit yang membatasi gerak kita, seolah tak punya pilihan dan terpaksa harus keluar. Jika ini terjadi, jangan fokus pada area tersebut. Belajar membaca di sekitarmu, banyak orang yang merasakan hal yang sama. Banyak juga orang yang berjuang keras seperti kita, dan kita akan memahaminya. Jangan berpikir untuk menyendiri dan berjalan. Meskipun kita terluka, berjalanlah dan selesaikan perjalanan kita. Sajak ini sebenarnya mengajak kita belajar membaca solidaritas, membaca kepedihan orang lain, atau biasa yang disebut dengan peka. Nah, dari kedua pola puisi bebas tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi tidak berpola menurut Chairil Anwar lebih mementingkan makna ataupun pesan dan isi yang terdapat dalam sebuah puisi dan tidak mementingkan tipografi, berbentuk tulisan ataupun narasi. Sedangkan puisi tidak berpola karya Sutarji Kalzombahri membuat puisi ala mantra. Selain itu, Sutarji menggunakan dua dimensi. Dimensi yang pertama ialah orality atau lisan. Ialah antara penyair dan puisinya menjadi satu kesatuan. Dan dimensi yang kedua ialah Sutarji menghadirkan puisi secara visual, ada unsur keestetikannya atau keindahannya, karena di dalam puisi karya Sutarji Kalzombahri terdapat tipografi untuk menyampaikan pesan dalam sebuah puisi tersebut. Nah, teman-teman, sekian video penjelasan mengenai puisi tidak berpola dan puisi tidak berpola gaya Chairil Anwar dan gaya Sutarji Kalzombahri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.